Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Ihsan beserta jajaran yang hadir subuh ini. Yang kita muliakan para imam kita di Masjid Nurul Ihsan. Kemudian yang kita hormati ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin wal muslimat, para tamu undang Allah. Alhamdulillah di subuh ini ibu bapak kita telah dapat mengalahkan hawa nafsu, berhasil meninggalkan kasur yang empuk, selimut yang tebal, telah berhasil melawan rasa kantuk yang bersangatan dan dingin yang menusuk ke tulang sumsum demi memenuhi panggilan Allah untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Ihsan yang kita cintai ini. Di saat masih banyak di antara saudara-saudara kita yang lainnya setelah selesai santap sahur, baik barek bantu sinetron basam buang lalu ke balik setelah sahur. Ini tidak bara yang datang ke musaji. Sehingga ya di masjid manapun ibu bapak kalau kita saksikan jauh lebih banyak jumlah jemaah isya dan tarawih itu dibandingkan dengan jemaah ketika sholat subuh. Nah, dewa alhamdulillah di Nurul Ihsan kolai masih rami, dewa masih banyak jemaah kita yang datang kemari. Alhamdulillah setiap dinding penuh saudaranya, tonggak pun penuh saudaranya. Alhamdulillah ya, masih rami kita. Mudah-mudahan Allah akan tetap berikan keistiqomahan kepada kita ibu bapak untuk tetap mengerjakan sholat berjamaah ke masjid hingga akhir hayat datang menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat yang maha kuasa yang selalu melimpahkan nikmat kepada kita bersama. Alhamdulillah ibu bapa, berkat nikmat Allah itu kita telah dapat datang ke masjid untuk mengerjakan salat subuh berjamaah. Salawat berangkat salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu bapak kaum muslimin sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini detik-detik terakhir sebelum Ramadan pergi meninggalkan kita. Hanya tinggal hitungan hari lagi ibu bapak. Tidak sampai 1 minggu lagi kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan ini. Cuma kaum muslimin banyak di antara kita yang tidak mau mengambil momentum akhir Ramadan ini untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW di akhir Ramadan itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan beliau mengencangkan ikat pinggangnya lebih banyak di masjid dibandingkan dengan di rumah beliau dulunya. Ya, i'tikaf di masjid. Cuma ada sebahagian kecil di antara jamaah kita ibu bapak yang ketika i'tikaf ini salah kaprah dalam masalah i'tikaf, babau bantah ju selimut dari rumah. Akhirnya pindah laloknya ke masjid. Selesai salat witir mau tauta jo kawan sebentar lah mulai ngantuk bantu lalu dulu. Habis ko jago menjalankan sahur sebentar. Ya, kalau kapai lalu akan musaji ketika i'tikaf biarlah rencak di rumah saja kita lalu. Ndak berpisah jo keluarga jadinya dah. Ya. Dan masjid ini ibu bapak satu tempat yang disediakan oleh Allah untuk mensucikan hati kita, menenteramkan jiwa dan batinnya kita. Masjid kalau masalah mensucikan hati ya, dalam kajian ilmu tasawuf itu ada namanya takhalli, ada tahalli dan ada tajalli. Takhalli itu pengosongan hati nurani kita itu dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari sifat-sifat yang tercela itu.
baru tahalli, lah kosongnya beko, lah keluar sifat-sifat yang buruk semuanya, baru diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan akhlak-akhlak yang terpuji dan dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru tajalli nantinya, kemudian merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, masjid ada satu di antara sekian fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk membersihkan hati, menyucikan hati kita. Satu contoh ibu bapak, ketika awak sedang bedang di rumah contohnya, apalagi rumah yang dekat dengan masjid, itu paling gampang untuk mencoba dan tesnya nantinya. Di saat kita marah di rumah, terlambat udah pulang kerajo, jam kerajo kok jam sampai lah pulang harusnya, rupanya lah jam 5:30 dah tiba-tiba udah dah tanggung sampai mangecen bangkit setan dia mencari udah maksudnya. Ya, berang ya. Ketika sedang berang itu, pailah kamu saji, berdua solat sunnah 2 rakaat, insya Allah berang kau hilang itu mah. Tentram, tenang, khusyuk, senang hati, nyaman ke hati kita itu ketika berada di dalam masjid. Di rumah ibu bapak, matu awak baru kanamu hanya lalu, kau sering ambo sampaikan. Baru kanamu matu kau lalu di rumah, ketika ndak ada penyakit cik dalam badan awak, dan tidak ada satu pun yang kita fikirkan, baru lama lalu di rumahnya. Tapi kalau ada penyakit yang agak barik dalam badan awak, tidak tenang, tidak lama lalu akunya, terasa tari sakit akunya. Atau ada masalah yang sangat barik, baru kata piciang matu baru jago boleh takkan lalu masalah kau lihat, dikaja-kaja di utang, dikaja-kaja rentenir, dikaja-kaja di masalah seteri, tidak lama lalu. Ketika tidak ada yang kamang gaduh dalam diri kita, dalam hati kita ibu bapa, dalam pikiran kita, nyenyak benar lalu kita di rumah. Baik itu juga di dalam masjid. Sakinglah tenangnya hati kita berada dalam masjid, nyamannya, khusyuknya, tentramnya, senang berada dalam masjid, sehingga banyak jemaah kunan sampai takaluk tiba di masjid. Makanya kalau di masjid ketika sedang ceramah ibu bapa, andai kata ada jemaah dan lalu tidak pernah mau berangan gitu. Bapak dia asalnya. Ya, itulah tandanya lah tercapai tujuan datang ke masjid, menenteramkan jiwa, menenangkan batin, sehingga lah tenang jiwanya akhirnya takaluk, ya kan? Perhiasalah doa gitu dah. Itu salah satu tujuan datang ke masjid, menenteramkan jiwa. Cuma kok lah bagus luang dia bantu angko 5 Arab ke bawah, itu ya perlu dijagoan. Pada bedo lo kawan pulang sakit pinggangnya kau kan. Anda lama ilia ya kinya jagoan lah. Tapi kalau le masih aman tagak oleh kau, itu perhiasan doa itu dah. Ya, itu memang itu tujuan datang ke masjid, menenteramkan jiwa. Satu. Yang kedua dengan zikir. Menyucikan hati itu dengan zikir, dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat nan ke-28, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Ibu bapak yang dirahmati Allah, silakan coba kita tes nantinya ketika malam beko contohnya. Ketika wakal lalu, ini luar biasa dengan zikir. Zikir itu ada zikir fi'li, ada zikir qalbi, ada zikir qauli. Qauli itu kan perkataan kita. Artinya ketika berzikir memang kita lafazkan dengan lidah, subhanallah, 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 subhanallah. Ini contohnya. Tapi zikir qalbi ini yang jauh lebih dahsyat lagi. Ketika sedang mengecek mau tabana orang, tapi dalam hati, dalam zahiriahnya mulut kita bercerita orang mengecek orang lain, tapi hati kita tidak pernah luput dari berzikir. Maka orang yang beriman itu ibu apa? Dalam tarikan nafas, hembusan nafas, helaan nafas itu tidak pernah lupa dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Allah, dia mampu menghadirkan Allah dalam hidupnya, dalam tarikan nafasnya, ya, menyatunya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita coba kawak kalalo contohnya, kita berwudu, setelah berwudu kerjakan sholat sunnah wudu 2 rakaat, kemudian baca Al-Quran, baca ayat 4 kul sekurang-kurangnya, kemudian berzikir, berdoa sebelum tidur, berzikir. Tidurlah menghadap ke arah kiblat, berzikir. Berzikir kapan perlu pakai tasbih. Aku sering mempraktekkan itu, pakai tasbih. Silakan apapun zikirnya, mau Allah, Allah, Allah saja, atau subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, atau apapun zikir yang kita baca contohnya, insyaallah la bakaruh bana bapak dan ibu nanti nan tasbih kau tidak akan pernah berhentinya. Sering kita coba. Silakan nanti dipraktekkan. Itulah dahsyatnya zikir ibu bapak. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Memang
orang yang paling tenang jiwanya itu adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, ketika engkau melewati taman-taman surga, maka berhentilah di sana, nikmatilah taman surga itu, kata Rasul. Para sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Taman surga itu ada 3, kata Rasulullah. Pertama masjid, yang kedua majelis ilmu, yang ketiga majelis zikir. Nah, hadiri majelis yang 3 ini. Nah, ketika itu kata Rasulullah, semua ikan yang berada di lautan, semut, bahkan semut yang berada dalam bebatuan pun akan ikut mendoakan kita bersama. Doanya semoga Allah merahmati kemudian mengampuni semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketiga-tiganya ada wakini ibu bapak. Awak dalam musaji, sedang dalam majelis ilmu, sambil mendengar ceramah dalam hati kita berzikir. Terus ketiga-tiganya ada. Mudah-mudahan Allah akan ampuni semua dosa kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebagian ada di antara kawan-kawan kita di sebelah yang mengatakan zikir-zikir setelah selesai sholat, bahkan doa setelah selesai sholat ini tidak pernah dilakukan dari Nabi, ini bid'ah maksudnya. Karena dalam Al-Quran itu selesai sholat fantasiru fil ar. Itu alasan dalil bagi kawan-kawan. Jadi selesai sholat itu fantasiru fil ar. Dan disuruh itu bukan berzikir, bukan berdoa selesai sholat. Yang disuruh itu bertebaran di muka bumi cari rezeki Allah. Itu bagi kawan-kawan sebagian di sebelah. Ibu bapak, makanya selesai kita salam ke kanan, salam ke kiri itu, yang pertama kali mana kita lakukan adalah membaca istighfar dulu. Zikirnya itu istighfar dulu. Kenapa demikian? Istighfar itu kan mohon ampun kepada Allah. Siapa tahu mulai dari takbiratul ihram sampai salam tadinya ibu bapak, ada perbuatan kita yang tidak khusyuk dalam solat, atau tidak bisa khusyuk dalam solat, lalai dari solat, lalai dari segi bacaan, lalai dari bagian Allah contohnya, atau ada nabaulah kita dalam solat contohnya, maka dengan istighfar ini kita mohon ampun kepada Allah. Ada sebagian di antara kita ibu bapak ketika baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram contohnya, baru baca doa iftitah, saya baru pangan aku lah paling layang tak kamanya, ya. Badan dalam musaji tapi tangan ayo tiba di rumah. Deh pintu lupa menguncian tadi je. Deh kunci onda lo bambiak nak takkan apa bambiak dah je. Sandal di mana terletakkan kau ya. Dia enggak banyak kini kau je. Biasanya kau piti kau tak infak kini kau sandal awak lo nyelerian di kawan lain je. Macam-macam nak takkan aja sudah itu kan. Ya, enggak khusyuk dalam solat. Makanya ibu bapa, kalau menurut Imam Syafi'i sebelum solat itu, sebelum solat dia istighfar dulu. Istighfar 3 kali. Diri kita sudah kita bersihkan, kita sucikan dirinya kita, fisiknya awak lah kita sucikan lewat wuduk yang kita kerjakan. Tapi hati sebelum kita menghadap Allah ketika sholat, bersihkan hati kita, sucikan hati kita, lalu berzikir dengan istighfar kepada Allah. Semoga Allah ampuni semua dosa kita. Jadi ketika menghadap Allah kita bersih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, minimal 3 kali. Baru ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya Allah jauhkan dari godaan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru takbiratul ihram. Saat itu barulah kita memakrifatkan niat kita dengan Allah, khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya dulu sebagian ibu bapak ketika takbiratul ihram itu saja barulah banyak anda pikir yang lain, dia tetap tadi salat bahkan mencapai salat khusyuk, dari awal saja belum khusyuk dia. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dan pada hakikatnya amalan-amalan ibadah-ibadah yang kita kerjakan dalam Islam ini ibu bapak, itu mampu membersihkan hati, menyucikan hati kita sebenarnya. Kalau lagi kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, kita menyucikan hati itu kan dari membuang atau menyingkirkan perbuatan, menyingkirkan sifat-sifat yang tercela dari dalam hati, kemudian diisi dengan perbuatan dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu yang maksud dengan menyucikan hati sebenarnya. Nah, jadi ibadah yang kita kerjakan ibu pak, karena kini di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita bersama untuk mampu membersihkan hati, menyucikan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Itu diisi dengan perbuatan yang atau akhlak yang mahmudah. Contohnya ibu bapak, Ramadan kok, puasa Ramadan melatih kita untuk hidup sederhana. Ya.
Bukankah orang-orang yang rakus, orang-orang tamak, orang-orang serakah itu merupakan penyakit hati ini sebenarnya? Ramadan berarti kita untuk punya sifat sederhana, ibu bapak. Sajak dari siang, apapun dan nampak rasa kalamak lewat sadalahnya. Bahkan setelah selesai solat asar contohnya, wak pai ke pasar lain atau lewat di jalan gadang di luar aku, banyak berjejer orang menjual pembukuan. Ketika lewat di muka orang jual pembukuan, ana nampak ana jual orang rasa kalamak, rasa ketujuh, rasa kehabis lewat sadalahnya, ibu bapa. Kita borong bali kolak, bali cindua, bali minuman dingin, bali gorengan, bali sayur, bali sambal sekian macam lauk paunya, buat tumpuk di meja makan sadalahnya. Tapi ketika azan maghrib dikumandangkan, lai pernah habis de ibu bapa sambal atau makanan di meja makan ke sadalahnya. Tak pernah ada. Ramadan ternyata melatih kita untuk hidup sederhana. Baru dengan meminum beberapa teguk air dengan beberapa butir kurma, paru ikolah kenyang rasanya. Tak pernah lagi habis dapat makan kau sadalahnya, ibu bapak. Jadi ibadah yang kita kerjakan dalam Islam kau sebenarnya kalau lagi sungguh-sungguh kita laksanakan, insya Allah mampu membentuk karakter dan menyucikan hati kita. Kita cari sifat tamak itu, ibu bapak. Orang-orang yang rakus itu kan sifat itu tercermin dari bentukan hurufnya. Tamak ada 3 hurufnya, to, mim, ain. Huruf to ku paruinya bunci, mim kapalonyo gadang, ya. Ain yang lebih parah mana? Ain ku kapalonyo muncongnya mangango, paruinya bunci jauh lebih gadang, tapi tak buka mangango dari bawahnya. Kalau libat tamu ke tali ain pari ain ku kate kapalonyo tu aman tu, bu. Saketek masuk baru tu tatampuangnya dalam sekali. Ikonya terbuka, barana masuk keluar, barang masuk keluar saya baliknya. Semua bantu awak menangguh air atau mengisi ember bocor saya tarik. Tak pernah panuanya dah. Sehingga orang punya sifat tamak bin rakus atau serakah. Kau tak pernah inyo merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Rumah semega istana lah miliki, ingin beli mobil lah ampe 5 buah lotonya, ingin lo beli pulau-pulau lah miliki, ingin beli bukit-bukit lah takik lo, ingin beli lautan-lautan lah pagar, tu mencaliaknya katis lah itu. Langit kau kira-kira ada yang jual lah ya. Tak pernah merasa cukup puas dengan dunia, ibu bapa. Ya. Kemudian Ramadan melatih kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Kau penyakit hati yang paling luar biasa berbahayanya, ibu bapa. Hawa nafsu. Karena ada sebagian di antara kita yang berpuasa, ibu bapa, bantu orang dendamnya. Bantu orang dendam. Jam 1:30, jam 2 siang, buat pergi ke dapur, mencari di dapur aku, apalagi yang di rumahnya ada sokes, itu luar biasa godaannya. Mengamek-ngamek cimangku dalam kulkas kau celi awaknya. Ya, galak lah kini kamu, tapi pas maghrib kau celi lambu puas sadalahnya macamnya. Memang ia betul. Ketika azan baru dikumandangkan di Nurul Ihsan, hampir mirip bendungan pecah. Semua isi meja makan tumpah ke parik sadalahnya. Akibatnya apa? Sajak dari pagi sampai maghrib setengah mati kelaparan, habis berbuka setengah mati kekenyangan. Parahnya ibu bapak, basuh pakai cep itu orang tua kita, urek parui kalau lah tagang, urek mato kan 2. Parui kalau lah kanyang, mato pasti mengantuk. Nah, lebih parah selesai berbuku tu, geser-gesernya ke belakang, kalau basuh sangka, kecil orang kampung boleh disangkau, insi-insinya ke belakang, bersandanya, itu kan yang tu. Akhirnya maghrib lewat, isya dalam mimpi, tarawih witir apa lagi. Penyakit dan seketik ko ibu bapak kadang-kadang di musajid lain nampak dah mau tabaunya ke musajid. Tabaunya di musajid lain buat tabaunya ke musajid. Baru selesai solat isya, baru alun dikerjakan narawatib lain solat sunnah ba'da isya. Jemaah ko lah sibuk mencari dindiang, panua dindiang sekeliling lainnya. Di musajid lain. Ya. Ketika isya petang tu nak tak ikut nampak ikut ke betul subuh agaknya, ya. Ada yang lebih parah ibu bapa, memperbin tonggak aku dari untung 8 buah tonggak awak siko. Musajid lain ada nancik tonggak di tengah-tengah, nancik konya para buin ibu. Ya agak balik badan selesai solat, selesai salam ko pada dulu kawan muni beko, anyo guluang sila pi semayang, tu nyo campain ke tonggak tu. Tu dan situ beko tu aja ni lian lo aja. Nyo cater tonggak nancik ko, Pak. Ya catat tonggak lancik ke. Ya, karena memang ada sebagian jemaah di tampek lain yang tak itu. Ya. Itu ibu dan atau apa anak duduk dekat tonggak tu kebetulan tadi solat dekat situ biasa sana baat tu dah. Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Yang lebih parah, mohon maaf bana ibu apa kita di luaran sana yang perokok, ndak disiko, kalau disiko ndak ada yang merokok sedanglah nampak dah. Ndak ada sedanglah apa siko yang merokok. Ya, memang ndak ada dah Pak. Ndak ada merokok bagi dia kan ndak ada. Ndak ada kini yang merokok nampak dah bodoh. Ya, suranglah aja ndak ada dah. Ya, apalagi ibu-ibu. Dia maksudnya ndak pak disiko, pak yang di luar. Ya, ketika maghrib itu datang, baru azan maghrib dikumandangkan, minum beberapa teguk air, baru nasi yang lun dimakannya, kolak yang dibuat di orang rumah lun dicubun, tayu lemani, tayu lama, tayu indaknya, maghrib belum dikerjakan, lah rokok dan dipupu agak 2 batang dulu. Panik nahan dari tadi ke aja kan? Ya. Bahkan ada orang mengecen kan, kalau tak dapat rokok kau sakit kepala umur dia saja. Ya. 3 jam saya biarlah tak dapat makan daripada tak dapat rokok. Itu dulu sebagian yang mengatakan seperti itu. Cuma ibu bapa sampai kini alun pernah kita dengar di Padang ko ledo, di maupun rumah sakitnya ketika bulan Ramadan banyak jemaah laki-laki ko apa-apa ko yang dilariin ke rumah sakit, ketika ditanya banyak ko mana ke rumah sakit ko, nyu tak dapat rokok di pagi je kan, tak pernah terdengar ada Pak. Tak ada yang sampai dilarian ke rumah sakit kerana tak merokok ko dah. Artinya kaum muslimin Ramadan ko melatih awak sebenarnya untuk bisa berkurang dan bahkan berhenti dari rokok. Ya, biasa di luar bulan Ramadan ko habis 2 bungkus sehari, apalagi kalau labat tanggang malam nonton pertandingan sepak bola, nonton balapan-balapan Honda, apalagi yang sampai ada pawang hujan. Itu habis 2 bungkus sehari itu. Tapi kalau bulan Ramadan paling 5 batang je Pak. Siap sahur sambil menunggu waktu subuh agak sabatang. Maghrib beko sabatang, pulang beko tarawih atau isya beko sabatang 2 batang, panjang banyak 5 batang terus santiang tu. Ya, ya, yang saking tak tertahannya 5 balik mini ustaz ceramahnya ibu bapa. Itu macam-macam ketika tarawih itu di tarawih di musajid yang lain bagian maklumat dari pengurus ceramah tarawih maksimal 15, subuh 10 menit kan. 5 balik mini ustaz ceramah ketika selesai isya menjelang tarawih aku nya apa-apa aku ndak sabar ada nan lari keluar untuk pergi merokok, ada dalam musajidnya merokok okay. Dan ibu-ibu terkait tu jo 5 balik mini ustaz ceramah sempat lo nya bakar ruh bermimpi 5 kali okay. Itu di musajid lain tu ndak di siku tu. Masih lain. Bahkan yang jauh lebih parahnya apa-apa yang para perokok dan ketika talambek jago sahur waktu imsak 5 bini lain itu sakit kepala je tu mah. Ya. Kamu rokok dulu tahu makan. Kok kamu makan dulu khawatir tak ada waktu untuk merokok. Andai merokok dulu takutnya ndak cukup waktunya untuk makan, akhirnya bareng. Ya, tangan kanan menyuak nasi dan kida memecik rokok, sekali menyuak sekali lo besok tu. Di kode tadi tu. Sampai orang azan. Itu kan tidak mampu mengendalikan hawa nafsu ibu bapa. Jadi Ramadan yang benar ketika dari pagi dari sahur sampai maghrib nafsu bisa tahan, tidak makan, tidak minum, tidak merokok, itu wajar karena memang waktunya dilarang. Tapi kalau lah habis maghrib di saat waktu yang sudah dibolehkan mampu kita menahan hawa nafsu, inilah pengendalian ibadah mengendalikan hawa nafsu lewat ibadah puasa yang paling benar itu ibu bapa. Jadi bersih hati itu lewat ibadah yang kita kerjakan. Kemudian Ramadan itu ibu bapa melatih kita untuk punya sifat sabar. Barabana kalamaanyo makanan di siang hari, jangankan cimangko dalam kulkas namanya mengamik yang segar tadi, pisang busuk saya rasa lama ada rasanya di siang. Tapi ketika maghrib belum datang, makanan satu pun tak akan pernah kita sentuh, sabar sampai maghrib itu datang. Ketika berbuka puasamu di luar ibu bapa, 1/2 jam sebelum waktu maghrib kau tiba, itu makanan kau lah dihidangkan di meja nak makan. Awak lah nampak yang membingung, memilih mana kali duluan sebanyak kau mana makanannya. Tapi kalau masuk waktu berbuka, maghrib belum datang, tak kena pernah kita sentuh, sabar. Makanya ibu bapa di bulan Ramadan kau ya, penyakit hati itu diantaranya kan emosi amarah tu. Di bulan Ramadan, kalau masih ada yo berang hati wak mencari orang baru lain. Punya penyakit SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya,
atau talambek suami pulang kerajo sakit tik lagi piti balanjo bangkit lo setan ibu menceliak laki tekai itu tandonya Ramadan wa alun berhasil. Indah lama masakan dibuat di orang rumah. Wah sama-sama puasa tu ni bisanya mencuba. Kadang tak terasa padehnya, tak terasa gulunya contohnya. Langsung apa tendang piliang balengkong-lengkong periuk di dapur kan. Itu tanda Ramadan awak lu merasa sabar. Ya. Pengendalian hawa nafsu dan membuat kita jadi sabar. Hilang emosi, hilang amarah awak tu rinya, hilang setan-setan ko sadolanya lewat ibadah yang kita kerjakan. Kemudian Ramadan ko ibu bapa melatih kita punya sifat jujur. Satu di antara penyakit hati yang lainnya itu karena pembohong, penduto gada, mengicu orang setan itu penyakit hati itu. Ada tanda rusak hatinya. Dibersihkan itu lewat pada puasa yang kita kerjakan. Contohnya ibu bapa Zuhur atau Jumat contohnya ketika berwuduk di Nurul Ihsan anggaplah semua kan kau penuh diisi oleh jamaah yang sedang berwuduk. Saat berwuduk awak pakai triknya pemain sepak bola, oper kiri oper kanan lalu gol. Sedang berkumur-kumur siap berkumur-kumur kau minum aja kumur-kumur kau sadalahnya. Jangankan kasadonya ibu bapak setengah atau sebagian diminum, sebagian lainnya keluar. Ya kan tak ketahui orang loh. Jangankan orang lain, kawan kiri kanan dan sedang berwuduk jawab, kau dijamin tak ketahuinya doh. Tapi bapa aku tak pernah awak lakukan ibu bapa. Self control itu adalah Allah. Kita yakin Allah Maha mengetahui, yakin bahwa Allah Maha melihat, dan yakin kita Allah Maha menyaksikan apapun yang kita kerjakan. Maka orang yang beriman itu ketika benar dia cara beribadah, benar solatnya, benar puasanya, benar ibadah-ibadah yang dia kerjakan, dia akan mampu menghadirkan Allah dalam setiap lini kehidupannya, mampu meyakini Allah Maha menyaksikan lewat raqib atid yang siap mencatat apapun yang kita kerjakan. Nah, tapi kalau tidak berimannya dah, ya, mulai cerita dari pengurus dan imam kita, orang tidak beriman tu, malah di musajid gunakan kesempatan ya, masuk pintu kanan, keluar di pintu kiri, tak bawa pitirinya kan. Itu tanda tidak orang beriman. Walaupun lah ada mana CCTV sebanyak aku di musajid awak kan. Tak cukup dengan CCTV Allah saja. Lah dulu CCTV dalam masjid indah juanya jera contohnya itu dia karena tak beriman. Ibu bapa yang dirahmati Allah, maka setiap hari, setiap saat, setiap waktu mari kita berusaha semaksimal mungkin membersihkan hati kita dengan zikir, dengan membaca Al-Quran dan mengerjakan solat dengan khusyuk hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga nanti ketika ajal datang menjemput nyawa kita dicabut oleh Allah, kita benar-benar dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, kemudian dalam keadaan sedang berzikir kepada Allah. Balik roh dan nyawa kita kembali kepada Allah. Karena yang diciptakan di Allah itu ibu bapak kan basoriah awak, jasad awak, visi awak, tubuh kasar kau yang diciptakan di Allah. Roh kita kan bukan diciptakan oleh Allah, tapi ditiupkan, aku tiupkan sebagian rohku kata Allah. Jadi ketika lah pulang besok lihat murah hanya mencari senangnya balik ke asalnya roh kita ini kembali nantinya. Amin ya rabbal alamin. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ibu bapak yang kita hormati, ikulah dan kita sampaikan pada subuh kali ini, mudah-mudahan semua kita akan mampu mengosongkan, membersihkan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela yang akan merusak hubungan kita dengan sama manusia dan juga dengan Allah, dan mampu mengisinya kembali dengan akhlak-akhlak yang terpuji, dengan senantiasa berzikir kepada Allah SWT hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ucapkan kepada Al-Ustaz atas tausiah agamanya di hadapan kita semua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian acara kita, kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.